Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada demonstrasi kontekstual kali ini tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada, dapat mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja, dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, serta dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik. Demonstrasi kontekstual modul 3.2. Pertanyaan berdasarkan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Pertanyaan pertama, apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut pendapat saya, visi yang dapat dibuat dari video tersebut yaitu menciptakan kelas impian sebagai lingkungan belajar yang inspiratif, interaktif, dan memotivasi siswa. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Berdasarkan video tersebut, prakarsa perubahan yang ingin dilakukan oleh guru yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut pendapat saya, pertanyaan utama dari video tersebut yaitu bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam video yang menggambarkan tahapan bagja di dalam video tersebut? Berdasarkan tahapan bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya terdiri dari bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Hal-hal apa saja yang dapat menumbuhkan semangat belajar? Berdasarkan hal itu, tindakannya yaitu guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membuat pertanyaan utama pada prakarsa perubahan. Kemudian guru menuliskan kata penyemangat belajar untuk didiskusikan bersama murid, serta guru mengajak murid untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat belajar. Tahapan bagja selanjutnya yaitu A, ambil pelajaran. Berdasarkan hal itu, pertanyaannya terdiri dari kelas mana yang sudah memiliki lingkungan nyaman dan menyenangkan untuk belajar, bagaimana kondisi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Berdasarkan hal itu, tindakannya dengan cara melakukan jejak pendapat dengan siswa mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Bersama siswa mengevaluasi kondisi kelas yang sudah memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, serta berdiskusi dengan wali kelas dan siswa di kelas tersebut tentang cara mereka mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu G, gali mimpi. Berdasarkan hal itu, pertanyaannya terdiri dari bagaimana mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan, serta bagaimana menumbuhkan semangat belajar untuk siswa. Berdasarkan hal itu, tindakannya terdiri dari guru mengarahkan siswa untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan yang dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian guru meminta siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk menggambarkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan, serta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka kepada seluruh kelas. Selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Berdasarkan hal itu, pertanyaan yang ada yaitu jabarkan rencana pertanyaan bagaimana langkah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian bagaimana langkah terobosan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, serta apa saja sarana dan prasarana untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berdasarkan pertanyaan tersebut, tindakan yang bisa diambil yaitu yang pertama, guru mengajak siswa berdiskusi tentang kelas impian yang memotivasi mereka untuk belajar. Kemudian guru meminta siswa membuat daftar kegiatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, guru dan siswa mencatat kebutuhan yang diperlukan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta guru membagikan tugas kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung terciptanya kelas yang nyaman dan menyenangkan.
Tahapan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi. Berdasarkan hal itu, pertanyaan yang ada, siapa yang terlibat dalam upaya mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kemudian kapan rencana kegiatan tersebut akan mulai dilakukan? Serta bagaimana cara mengontrol pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana? Berdasarkan hal itu, tindakan yang bisa diambil yaitu melibatkan siswa dalam membentuk pembagian tugas kelompok. Kemudian guru dan siswa mengatur waktu pelaksanaan rencana kegiatan. Selanjutnya siswa mengerjakan tugas sesuai pembagian dan waktu yang disepakati. Selanjutnya siswa bersama-sama mengatur ruangan kelas agar lebih menarik, nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Serta guru membuat daftar checklist untuk memastikan setiap kelompok telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan dalam mengatur ruang kelas. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dari dalam tayangan video? Berdasarkan hal itu, guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar. Juga guru berperan sebagai pemimpin yang mengelola sumber daya dengan memanfaatkan aset yang dimiliki kelas, sekolah, dan lingkungan. Serta guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengembangkan dirinya dan orang lain untuk mendapatkan tujuan yang telah disepakati. Dan selanjutnya, apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dari dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Berdasarkan tayangan video, tentunya guru memanfaatkan 7 model yang ada: model manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Pertama, model manusia yang terdiri dari kepala sekolah sebagai pemimpin yang memimpin program kelas impian. Kemudian ada rekan sejawat yang mendukung pelaksanaan program kelas impian, serta murid yang ingin memiliki kelas impian. Model sosial yang berkaitan dengan relasi dengan rekan sejawat yang mendukung perubahan. Kemudian gotong royong antara siswa dalam mewujudkan kelas impian, serta berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Lanjutnya, model agama dan budaya. Hal ini berkaitan dengan budaya gotong royong yang diterapkan saat mendesain tata kelas impian. Kemudian budaya menghargai pendapat antara siswa mengenai kelas impian. Lalu nilai-nilai agama yang mendorong sikap saling menghormati dan kerjasama di dalam kelas, serta perilaku sopan dan santun yang dimiliki siswa, termasuk penggunaan salam sebagai bentuk penghormatan. Kemudian model fisik dan finansial. Model fisik tentunya berkaitan dengan hal apa saja yang bisa digunakan semua warga sekolah, berupa ruang kelas, sapu, alat pel, hiasan dinding yang akan digunakan untuk menghias kelas impian. Kemudian model finansial, seperti pihak sekolah menyediakan pembiayaan untuk keperluan kelas ataupun menggunakan kas kelas yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian bagi semua siswa. Untuk selanjutnya, model lingkungan atau alam dan model politik. Model lingkungan atau alam berkaitan dengan lingkungan di dalam, di luar, dan di sekitar kelas yang akan diwujudkan untuk menjadi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi para siswa. Serta model yang terakhir yaitu model politik. Hal ini berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah untuk lingkungan kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar, serta keyakinan kelas tentang kebersihan dan kenyamanan selama proses pembelajaran. Demikian video yang dapat saya paparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.